Kira-kira apa sih kesamaan antara skema penipuan tahun 1920-an sama hebohnya dunia kripto sekarang? Jawabannya ternyata ada di sebuah pola permainan. Semacam resep penipuan yang, percaya atau enggak, udah terbukti manjur selama 1 abad. Yuk, kita bongkar bareng-bareng resepnya. Oke, kita coba mundur dulu ke Boston tahun 1920. Suasananya itu lagi optimis banget habis perang, dan semua orang pengen cepet kaya. Nah, di tengah euforia ini muncullah seorang Charles Ponzi dengan janji yang kedengerannya mustahil banget. Uang Anda bakal jadi 2 kali lipat cuma dalam 90 hari. Sekarang, fast forward 100 tahun kemudian, panggungnya ganti, bukan lagi di kantor fisik, tapi di forum-forum online. Janjinya juga ikut berevolusi, bukan lagi cuma 2 kali lipat, tapi untung ribuan %. Angkanya emang beda, tapi nadanya kedengaran mirip kan? Jaraknya 1 abad. Alatnya ganti dari surat pos jadi blockchain. Tapi janji intinya, cara cepat buat jadi kaya raya, itu nggak berubah sama sekali. Nah, inilah yang bakal kita telusuri dalam pembahasan kali ini, pola permainan abadi yang berhasil menjebak banyak orang, dulu dan sekarang. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Setiap skema penipuan besar itu selalu dimulai dari satu hal, janji yang mustahil. Sebuah tawaran keuntungan yang saking gedenya, sampai-sampai bisa bikin akal sehat dan logika kita mati kutu. Coba deh kita lihat polanya di sini. Tahun 1920, Ponzi janjiin profit 50% cuma dalam 45 hari. Gila kan? Nah, di zaman sekarang, seorang promotor kripto janjiin hit rate, itu istilah mereka buat tingkat sukses, sampai 90%. Umpannya selalu sama, angka-angka fantastis yang sengaja dirancang buat membungkam keraguan dan memancing keserakahan. Dan janji-janji kayak gini itu nggak muncul gitu aja di ruang hampa. Mereka tumbuh subur di tanah yang kondisinya mirip, era euforia finansial. Entah itu di masa The Roaring Twenties dengan semangat pasca perangnya, atau di era kriptomania dengan demam teknologi barunya. Keduanya didorong oleh satu hasrat yang sama, pengen kaya mendadak. Tapi janji semustahil apapun nggak bakal laku kalau nggak ada penjual yang jago. Nah, di pusat setiap skema ini, kita pasti nemuin satu figur yang karismatik banget. Seorang nabi yang menjual mimpi itu. Mari kita lihat lebih dekat siapa aja dalangnya. Di sini kita bisa lihat gimana pola pemimpinnya beradaptasi sama zaman. Ponzi, dia ngebangun citra jenius finansial secara fisik. Pakai jas mahal, tongkat emas, pokoknya citra sukses yang bisa dilihat langsung. Figur modern di era digital ngebangun citra raja kripto secara online. Pamer kemewahan di media sosial, bikin semacam kultus pengikut yang bahkan ngejulukin dia nabi. Caranya beda, tapi tujuannya sama persis. Nunjukin diri sebagai orang yang udah nemuin rahasia kekayaan. Sang nabi ini nggak bisa cuma jual janji doang. Dia harus punya metode rahasia. Semacam mekanisme yang kedengerannya jenius dan eksklusif, tapi sengaja dibuat rumit biar nggak ada yang bisa ngecek kebenarannya. Nah, inilah kotak hitam yang jadi inti penipuannya. Ini dia kedok jeniusnya Ponzi, arbitrase kupon pos. Secara teori, strateginya ini sah-sah aja. Kedengarannya canggih, legal, dan agak ngebosenin. Nah, ini justru sempurna buat nyembunyiin penipuan. Publik jadi percaya kalau Ponzi ini nemuin celah tersembunyi di sistem keuangan global. Tapi, ini dia kenyataannya. Ini adalah total nilai kupon pos yang pernah benar-benar dibeli sama Charles Ponzi. $3. Seluruh kerajaannya yang megah itu dibangun di atas pembelian senilai $3 doang. Jadi, kalau bukan dari kupon pos, uangnya datang dari mana? Jawabannya adalah metode penipuan paling klasik. Gali lubang, tutup lubang. Uang dari investor baru dipakai buat bayar keuntungan investor yang lebih lama. Ini bukan investasi, ini cuma ilusi profit yang terus diputar dan tinggal nunggu waktu aja buat runtuh. Dan pola ini, ya ampun, keulang lagi persis di zaman sekarang. Arbitrase kupon pos yang rumit itu diganti sama promosi koin kripto yang nggak jelas. Contohnya, Manta. Koin ini dijadiin kedok metode rahasianya. Padahal mesin uang yang sebenarnya bukan dari untung jual beli koin, tapi dari biaya keanggotaan akademi yang mahal banget, yang dibayar sama para pengikut yang pengen belajar rahasia itu. Setiap skema piramida itu punya gravitasi. Cepat atau lambat, ilusi itu pasti akan runtuh dan berhadapan sama kenyataan. Inilah bagian keempat dari polanya, keruntuhan. Coba deh perhatiin seberapa cepat semua ini terjadi. Dari awal sampai akhir, kerajaannya Ponzi itu cuma bertahan kurang dari setahun. Tumbuhnya secepat kilat, runtuhnya juga secepat kilat. Dan tahu nggak pemicunya apa?
investigasi dari media. Begitu ada yang mulai nanya pertanyaan-pertanyaan sulit, semuanya langsung ambruk. Dan inilah dampaknya di era modern yang dirasain oleh satu orang korban aja. 3 miliar rupiah. Ini bukan lagi angka di buku sejarah ya. Ini adalah kehancuran finansial yang nyata, yang disebabkan oleh pola permainan yang sama persis. Kerugiannya itu ternyata bukan cuma finansial. Di balik angka 3 miliar tadi, ada dampak manusiawi yang nyata. Kepercayaan yang hancur, hubungan keluarga yang retak. Seperti yang diungkapkan sama korban ini, biaya terbesarnya seringkali bukan uang. Nah, ini yang terjadi waktu ilusinya mulai retak. Pertanyaan kritis dari para pengikutnya nggak dijawab pakai bukti atau data, tapi malah pakai intimidasi. Ancaman dihajar di tempat itu tanda kepanikan. Ini cara terakhir buat membungkam keraguan waktu argumen logis udah nggak mempan lagi. Oke, kita udah lihat polanya. Janji, nabi, metode rahasia, terus runtuh. Tapi, gimana kalau skema kayak Ponzi dan penipuan kripto ini sebenarnya bukan sekedar anomali? Ada sebuah perspektif yang lebih luas, yang lihat ini semua sebagai gejala dari pergeseran besar di sistem keuangan kita, sebuah pergeseran yang digambarkan seperti tali di leher kita. Di sini kita coba lihat dari sudut pandang filosofis yang diajukan oleh Sheikh Imran Khassing. Beliau pakai istilah fitnah, yang artinya ujian atau cobaan besar buat ngegambarin tren ini. Menurutnya, skema-skema ini bukan cuma penipuan acak, tapi bagian dari ujian yang lebih besar, sebuah tali yang pelan-pelan mengikat kebebasan finansial kita. Perspektif ini dasarnya dari evolusi uang itu sendiri. Coba kita lihat, kita bergerak dari sesuatu yang berwujud kayak emas, terus ke yang representatif kayak uang kertas, lalu ke uang fiat yang basisnya kepercayaan, sampai sekarang ke mata uang digital yang murni abstrak. Setiap langkah ini, sadar atau enggak, menjauhkan kita dari nilai fisik. Dan menurut pandangan ini, bikin sistemnya jadi lebih gampang dikendalikan. Argumen ini jadi kerasa banget waktu kita lihat uang tunai makin jarang dipakai kan? Saat setiap transaksi jadi digital, setiap pengeluaran kita itu bisa dilacak dan dicatat. Mulai dari beli kopi sampai transaksi besar. Semuanya ninggalin jejak digital. Nah, dalam pandangan ini, inilah tali itu. Sebuah sistem di mana setiap aktivitas finansial kita bisa dipantau dan pada akhirnya bisa dikendalikan. Ini semua akhirnya membawa kita balik ke pertanyaan awal. 100 tahun udah lewat, teknologi berubah drastis, tapi cerita dasarnya tetap sama. Jadi pertanyaannya mungkin bukan lagi tentang seberapa canggih penipunya, tapi lebih ke tentang diri kita sendiri. Kenapa ya kita, sebagai manusia, kok terus-terusan terpikat sama janji jalan pintas menuju kekayaan? Nah, itu pertanyaan yang bagus buat kita renungkan bersama.